sudah bilang ya, trading itu seperti kita main layang-layang. Jangan pernah lawan tren. Jangan pernah lawan. Ya, kita harus ikuti trennya. Kita kasih contoh dulu nih. Oke, kita masuk coba di H4. H4 berarti satu candlestick tercipta dalam waktu 4 jam. Oke, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi saya akan coba gambarkan sekilas ya. Ini untuk gambaran aja. Jadi ketika ada harga yang turun dari atas ke bawah, Bapak Ibu jangan pernah katakan yang bawah itu adalah lantai atau supportnya. Kita harus tunggu harga itu terkoreksi naik dulu ke atas. Baru yang di bawah ini kita sebut dengan support atau lantai. Nah, support atau lantai ini apabila harga nantinya breakout atau jatuh lebih rendah seperti ini, maka ini sudah valid untuk kita melakukan penggambaran tren. Nah, untuk melakukan penggambaran tren, Bapak Ibu, kalau ini trennya turun, kalau harga tembus support, kita harus lihat dulu ya. Jadi syarat menggambar garis tren itu yang pertama adalah support harus di breakout dulu, sehingga supportnya ini menjadi SBR, support become resistant. Ya, kalau di sini kita bisa lihat lantai yang sudah menjadi atap. Jadi setelah itu terbentuk ya pola SBR atau support become resistant atau lantai yang menjadi atap, barulah kita cari dua puncak tertingginya. Nah, dua puncak tertinggi ini kita bisa jadikan sarana atau kita bisa fungsikan untuk menggambar garis tren. Kalau tren turun berarti kita nariknya dari puncak yang pertama ke puncak kedua, ke bawah seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dan sebaliknya, apabila ada harga yang naik seperti ini, jangan pernah dikatakan yang ini adalah harga tertingginya. Harga harus koreksi turun ke bawah dulu, baru yang di atas kita sebut dengan resisten atau harga tertingginya. Apabila nantinya resisten itu ditembus, Bapak Ibu bisa mulai menggambar garis tren. Saya kasih contoh lagi. Apabila harga nanti breakout seperti ini, maka terbentuklah yang namanya RBS, Resistance Become Support atau atap yang sudah menjadi lantai. Nah, ketika itu terbentuk, Bapak Ibu bisa cari yang namanya harga support 1 dan support 2 ya lembahnya ya. Kalau tadi puncak ini lembah. Oke, setelah ketemu, Bapak Ibu bisa gambar garis trendline dari bawah ke atas. Nah, jadi pada intinya ketika harga sedang dalam tren turun, Bapak Ibu bisa cari peluang jual. Saya kasih contoh buat Bapak Ibu dari sini dulu ya, dari yang bearish angle apa yang di tren turun dulu. Ketika ada tren turun, kemudian harga terkoreksi di sini, ya, Bapak Ibu tinggal cari pola bearish engulfing-nya. Ya. Jadi pola penjual yang lebih banyak daripada pembeli. Ini saya kasih contoh, saya kasih visualisasinya ya teman-teman ya. Nah, saya akan coba gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, apabila tren turun seperti ini, harga turun, terkoreksi di area SBR ya, support become resistant, kemudian ketemulah yang namanya pola bearish engulfing, Bapak Ibu bisa masuk dengan ambil peluang jual. Nah, targetnya biasanya mengincar area support atau harga terendahnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dia akan jatuh ke area supportnya. Nah, biasanya ketika terjadi momentum seperti ini, stop loss atau batasan resikonya teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan sumbunya yang ada di candlestick. Saya kasih contoh nih, contoh lagi ya teman-teman ya. Nah, saya umpamakan seperti ini. Aduh, nggak bisa ya. Intinya tempatkan di shadow, di harga tertingginya. Nggak usah di resisten yang tertinggi ya, tapi cukup di shadow-nya aja.
Oke, nah kita akan cocokkan gambar yang saya buat ini dengan kondisi harga yang sekarang. Apakah itu terjadi? Kita akan cek dulu. Oke, jadi kita cek dulu ya sini Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini ada harga anjlok dari atas ke bawah, kemudian dia naik ke atas. Maka yang di bawah ini kita sebut dengan support atau lantai. Nah, setelah itu harga drop lagi ke bawah. Jatuh ya teman-teman dari atas ke bawah seperti itu. Nah, ketika ada harga drop atau jatuh di bawah support, maka kita sudah bisa menggambar garis trend line dari atas, kita ambil dari sini tertarik ke bawah. Nah, ketika terjadi pola seperti ini Bapak Ibu ya, biasanya harga itu akan cenderung turun. Kita bisa lihat dari atas tersentuh, ini biasanya menyentuh area SBR-nya atau support become resistennya. Sehingga harga setelah menyentuh area itu cenderung turun ya. Jadi langsung anjlok ke bawah dengan target keuntungan di level support atau di harga terendah sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan coba gambarkan secara detail lagi ya. Nah, jadi ini adalah tren turun Bapak Ibu. Ini tren turun ya, jatuh, naik. Saya coba kasih gambar deh. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya. Perhatikan trennya. Ya, jadi ketika ada tren turun, Bapak Ibu bisa cek di sini ada pola bearish engulfing. Ya, di sini nih, ini ada bearish engulfing ya. Nah, jadi kalau mau cari peluang terbagus itu cari trennya, kemudian temukan engulfingnya. Kalau trennya turun, Bapak Ibu hanya cari pola bearish engulfing atau penjual yang lebih banyak daripada pembeli. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, apabila Bapak Ibu akan melakukan posisi jual, Bapak Ibu harus tempatkan resistennya dari sini nih. Saya kasih warna hijau. Ini adalah atapnya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang di bawah sini ini adalah support atau harga terendahnya atau lantainya ya. Nah, bisa setelah terjadi tren turun, harga koreksi, ketemu yang namanya bearish engulfing. Nah, ini adalah saat yang tepat buat kita mencari peluang jual. Kita akan cek dulu ya, kira-kira kalau saya jual di sini, batas risiko di sini, target keuntungan saya di sini. Kira-kira lebih banyak untungnya apa lebih banyak ruginya? Ya, berarti kan lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika terbentuk peluang seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk. Oke, silahkan jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu.